kesempatan hari ini Pak Agus dan Pak Evi selaku speaker kita. Jadi malam hari ini kita akan bahas mengenai perjalanan mereka bagaimana lulus PMP, Bapak Ibu. Untuk di awal mungkin akan saya dan para keynote speaker bertanya. Nanti ada waktunya Bapak Ibu untuk bertanya, tapi sepanjang sesi silakan raise hand, nanti saya kasih kesempatan untuk bertanya atau tulis di chat box ya. Nah, boleh nanti tulis di chatnya Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan. Insya Allah akan saya bacakan dan kita coba jawab satu persatu. Baik. Untuk Pak Epi dan Pak Agus sudah siap? Bismillah, Mas Yanda. Insya Allah. Ya, Pak, siap, Pak. Oke, baik. Jadi karena keynote speaker-nya ada satu persatu, ada dua ya. Jadi saya akan tanya Pak Agus dulu, kemudian Pak Epi dengan pertanyaan yang sama atau yang beda nanti. Baik, mungkin Pak Agus silakan perkenalkan diri dulu, Pak Agus, agar teman-teman di sini tahu Pak Agus. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Nama saya Agus Winardi. Eh, saya bekerja sebagai electrical engineer. Saat ini domisili di Qatar. Eh, Lulus PMP itu bulan lalu di atas bimbingan dari PMP Prodigy juga. Eh, Mungkin demikian aja perkenalan singkat, mungkin nanti bisa sembari dalam tanya jawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Jadi Pak Agus ini dari Qatar, company-nya Qatar Energy, Pak ya. Oke, Pak Evi, silakan Pak Evi perkenalan. Boleh singkat, boleh panjang Pak Evi. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Yanda, Pak Agus, dan rekan-rekan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Evianto Bersih Kurniawan. Saat ini saya domisili di Jakarta. Posisi piping engineer di salah satu K3S di Indonesia, itu Saka Energi, untuk title piping engineer, tapi di bawah Departemen Project Delivery. Untuk PMP sendiri saya baru take exam di 7 Oktober, 9 hari lalu, dan untuk sertifikatnya Alhamdulillah sudah rilis di H+1 di tanggal 8-nya setelah audit selesai. Mungkin itu dulu, sisanya nanti menyusul, Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Evi dan Pak Agus. Jadi saya simpulkan ya Bapak Ibu, beliau-beliau ini tidak ada background project management, saya tegaskan Bapak Ibu, pure orang teknikal ya. Jadi memang mereka orang disiplin engineering, Pak Agus di electrical, Pak Evi di piping. Artinya uh, project manajemen profesional atau PMP ini tidak membatasi pengalaman Bapak Ibu ya. Walaupun bukan di bidang project management, tapi ya saya tahu masih relate ya. Pak Agus, Pak Ipi juga handle project, namun keilmuannya lebih ke teknikal ya, sisi teknikal. Walaupun sedikit banyak ada handle terkait manpower atau koordinasi, negosiasi, tapi cara pembagian job desk, project management itu kan biasanya di handle oleh teman-teman dari project control, planner, cost control, atau PMT secara umum, ya, atau PMO. Nah, jadi beliau ini di luar uh, profesional assignment mereka ya sebagai technical atau disiplin engineering. Baik, untuk Pak Agus, motivasinya dulu Pak Agus, kenapa ambil PMP Pak? Karena tadi saya sudah jelaskan ke teman-teman secara background bahwa pekerjaan selama ini adalah di bidang disiplin engineering ya, Pak Agus. Ya betul, Pak. Eh,
Motivasinya itu sebenarnya ya nggak jauh-jauh untuk lebih apa namanya menambah eh, experience, kemudian juga untuk portfolio kita juga. Ya intinya untuk karir, untuk pekerjaan yang eh, apa namanya untuk kedepannya supaya lebih punya banyak opsi di karir. Karena beberapa company khususnya yang di Middle East ini itu even untuk disiplin engineer juga mereka mensyaratkan untuk eh, mempunyai PMP. Walaupun sebagai disiplin engineer karena kita di sini kebanyakan kalau yang di klien kita lebih banyak berurusan sama kontraktor. Jadi disiplin engineer kalau di Middle East itu dia lebih kayak seperti project disiplin engineer gitu. Jadi kita Hmm. kita seperti project engineer dan juga disiplin engineer. Jadi kayak dua dua profesi dijadiin satu gitu. Jadi Hmm. mereka akan eh, apa namanya melihat lebih untuk yang punya sertifikasi PMP. Oke. Jadi selama ini kan Pak Agus di disiplin engineer aja. Ketika sudah di posisi klien, artinya manajerialnya di challenge Pak ya, Pak Agus ya, kalau bisa saya katakan ya. Iya betul Pak, betul Pak. Karena Ah, kalau di klien kita ngebawahin kontraktor, mm-mm. jadi memang kita harus punya skill manajerial juga selain background disiplin kita. Oke, baik. Jadi saya simpulkan pertama untuk karir ke depan, experience-nya sendiri, terus tentu keilmuan Pak ya, dapat sumber yang valid dari project management standar yaitu PMP dan PM Book. Lalu syarat di Middle East hari ini untuk berkarir selalu diminta sertifikasi PMP ya gitu ya kira-kira Pak Agus ya. Ya betul Pak, betul. Oke. Uh, Oke, saya nggak lanjut dulu ya ke Pak Agus. Ketika waktu itu mengambil PMP, Pak, uh, apa yang ada di pikiran Pak Agus? Maksudnya saya harus kemana mencari tahunya atau saya harus seperti apa dulu? Atau apa Pak yang waktu itu kepikiran waktu mau Eh, PMP? Pertama saya mulai searching-searching dulu ya di internet, karena saya tahu saya eh, bukan dari background project management, jadi knowledge saya untuk eh, PMP ini memang dari nol lah bisa dibilang. Jadi memang saya udah meniatkan akan mengambil kursus terlebih dahulu untuk preparation. Kemudian circle saya juga beberapa eh, apa namanya yang punya title PMP itu teman-teman terdekat saya coba ya gali informasinya Hmm, dari sana sini sampai akhirnya menemukan inilah PMP Prodigy. oke. Jadi searching di Google dan tanya ke teman ya, Pak Agus. Ah Baik. iya betul. Oke, terima kasih Pak Agus. Nah, Pak Evi, boleh cerita Pak Evi motivasinya Pak Evi karena sedikit saya buka ya Bapak Ibu. Pak Evi ini termasuk yang lama dan beliau tidak ikut program secara resmi di PM Prodigy, tapi saya juga yang memberitahu step by stepnya. 1 tahun ya Pak Evi ya persiapannya PMP Betul, atau lebih. Mas Yanda. Saya masih catat ini kebetulan lagi buka. Pertama kali ikut coaching mentoring dengan Mas Yanda itu di 23 Juli 2023 tahun Wah, lalu. Kurang lebih ada 9 minggu efektif kalau nggak salah kita sampai 18 September 2023. uh, Itu kayaknya itu belum ada PM Prodigy juga ya Pak ya? belum ya saya masih apa tentara bayaran sendirian ya maksudnya nggak ada yang menaungi
bergerilya sana sini ngajarin orang. Iya, itu saya kurang lebih ikut dengan programnya Mas Yanda. Mas Yanda juga kebetulan salah satu senior saya di kampus. Dan waktu itu sharing ke beberapa teman-teman di angkatan saya. Terus saya salah satu yang ikut. Dan kalau untuk sebenarnya tahu PMP pertama kali saya mungkin di 2021 ya pas COVID. Karena saya beberapa rekan waktu itu ada yang switch karir dari kebetulan saya metalurgi engineer basicnya, tapi ada beberapa rekan dan adik kelas yang mereka switch ke startup, let's say kayak Tokopedia, terus Telkom Hmm. dan sebagainya. Itu dapat insight dari mereka eh, apa namanya ground rule-nya, cara bekerjanya project itu berbeda. Di situ saya kayaknya kita harus develop lebih nih, nggak harus yang seperti ini lagi gitu. Dan kebetulan eh, coba searching-searching di internet dan ketemu Mas Yanda, akhirnya saya tertarik ke PMP, salah satunya motivasinya untuk karir, self development sama eh, untuk saat ini juga kebetulan di tempat saya bekerja sedikit banyak berpengaruh terhadap bagaimana saya memutuskan sebuah solusi atau sebagainya. Kayak gitu. Hmm. Jadi motivasi awal apakah karena teman tahu dari teman bahwa ada project Iya, management yang berbeda dari segi pengalaman selama ini atau ada hal lain Pak Ipi waktu dulu karir sih, karir. Lebih utamanya karena eh, ada insight dari rekan-rekan yang mereka switch karir dan sepertinya dengan PMP itu ngebantu saya untuk belajar lebih karena kan di PMP ada agile ya yang ya. mungkin jauh berbeda dari waterfall atau mungkin tradisional approach yang kita gunakan selama ini untuk di project-project yang common. Mm-mm. Tapi berjalannya waktu setelah COVID selesai, saya masih berada di bidang construction dan energi, migas utamanya, tetap dengan jalur yang sama, belajar PMP, motivasi saya sedikit berubah nih. Saya Hmm. jadi ingin coba untuk karir di seperti Pak Agus, mungkin di Middle East, karena beberapa requirement yang saya baca, memang mereka, let's say disiplin engineer, piping engineer, mereka juga butuh sertifikat PMP. Itu yang membuat saya, kayaknya saya harus dapetin dulu nih sertifikat PMP ini. Ya, betul betul. Oke. Ini alhamdulillah hadir juga ya teman-teman dari batch-nya PM Prodigi seperti Pak Anies, Pak Kamal, lalu ya baru kedua ya, yang lainnya belum hadir. Pak Hafiz, nah ini Pak Hafiz juga. Jadi teman-teman dari Malaysia ini, Pak Hafiz, Pak Kamal, alhamdulillah hadir. Pak Anies orang kita, orang Indo, tapi sekarang kerja di tempat yang sama dengan saya. Oke, selamat bergabung ya, Bapak-Bapak. Nanti silakan kalau ada pertanyaan, boleh tulis di chat box atau raise hand. Nanti insya Allah saya kasih kesempatan untuk bertanya. Baik, saya lanjut nih, Pak Evi dan Pak Agus. Eh, Waktu belajar ya, PMP, itu kan ketemu tuh agile. Pasti apa sih yang dirasakan waktu belajar PMP? Jadi gini Pak, Bapak Ibu, saya sedikit kasih gambaran ya. Project management itu luas ya, Bapak Ibu. Mungkin selama ini di mindset kita, project itu yang bangun rumah, bangun gedung, bangun apa, mobil, bukan bangun mobil ya, bangun jembatan gitu. Namun ketika kita di PMP, kita sadar bahwa ada dunia lain atau industri lain yang mana mereka melakukan project juga. Mereka melakukan project, mereka mengerjakan project, namun pendekatannya berbeda. Nah, mereka melakukan project, mengerjakan project, namun pendekatannya berbeda atau approach-nya berbeda. Nah, approach yang berbeda ini kita tidak akan tahu kalau kita tidak belajar dari lembaga yang melakukan keilmuan tersebut, ya, lembaga yang melakukan riset, lembaga yang membukukan atau lembaga yang mencoba menstandarisasikan, yaitu PMI di sini ya. Nah, dari US, ada juga dari UK namanya Prince2, ada juga dari Jerman namanya IPMA kalau nggak salah ya. Nah, tapi yang paling terkenal dua itu, Prince2 dan
PMI atau sertifikasinya PMP. Jadi dari sanalah kita tahu bahwa ternyata sangat luas, ya, sangat luas sekali dunia project itu. Dan sebenarnya yang diharapkan hari ini adalah pola pikir yang agile atau hybrid. Jadi pola pikir agile dan hybrid. Nah, mau nggak mau dari kita yang biasanya pendekatan yang waterfall, harus kita switch mindset kita ke agile, ya. Dan apa juga itu hybrid, kita pun belajar juga. Mungkin Pak Evi dulu, apa tanggapannya Pak ketika belajar mengenai agile? Responnya pertama kali. Pertama kali saat belajar Agile waktu sama Mas Yanda itu, jujur itu sangat berbeda sama kalau mungkin kita yang daily activity-nya di construction ya, project construction, mungkin di bidang energi, migas, itu almost kalau untuk belajar ilmu Agile tuh kayak hal yang baru banget. Tapi eh, mungkin 1 minggu pertama itu kerasa banget bingungnya. Tapi kalau misalnya kita coba pelajarin lagi, kita dalamin lagi di 2 minggu atau 3 minggu setelahnya, sebenarnya ini sih Mas Yanda, kalau saya rasa Hmm, eh, hal-hal agile approach itu juga sebenarnya tanpa kita sadarin di traditional approach kita itu juga kita lakukan. hmm, Kalau kita bisa lihat kan agile ini kan fokusnya ada di kepuasan pelanggan, hmm, customer satisfaction. hmm, Sedangkan kalau untuk tradisional adalah goalnya adalah objek, one shoot, finish dengan timeline tertentu. hmm, Cuman mungkin di sini teman-teman ada yang sering menghadapi atau mungkin punya pengalaman lebih ketika kita mengerjakan suatu project construction. Sebenarnya ada hal-hal seperti bagaimana kita approach klien kita supaya let's say ada dispute, mungkin requirement-nya atau specification-nya. Nah, itu hal-hal di luar konteks hitam putih atau dalam arti kontrak. Sebenarnya itu cenderung ke agile. Dan ini bukan yang hal yang negatif ya, tapi seperti hmm, bagaimana kayak, oh ternyata ada pandangan yang berbeda. Bagaimana cara tafsir klien menerima spek yang kontraktor buat, dan bagaimana kontraktor meng-approach itu untuk ini benar loh sesuai dengan code atau company spec yang sudah ditetapkan. Kadang kan itu ada dispute ya. Nah, hmm, saat proses itu sebenarnya saya lihat agile approach berjalan di traditional approach. Makanya sejauh kemarin belajar 1 tahun lamanya, saya rasa agile approach itu nggak perlu ragu buat kita yang bekerja di construction, eh, itu akan justru jadi apa ya, jadi pendukung kita yang kuat buat jadi seorang construction master ya mungkin ya. Jadi hmm, time ya kita nggak cuma berkutat dengan bagaimana di kontrak, bagaimana di apa namanya requirement, tapi eh, how to smooth every problem itu kita lakukan dengan agile approach itu. Itu sih hmm. Mas. Baik, baik. Terima kasih, Pak Evi. Pak Agus, mungkin boleh cerita Pak Agus. Di Qatar Energi seperti apa, Pak Agus, mengenai agile ini, Pak Agus? Eh, Sejujurnya sih kayak ini memang nggak kepake-kepake banget sebenarnya Hmm, Agile ini, karena dia kalau secara umum memang kalau di project di mana aja secara umum pakainya konvensional lah kalau itu hmm, kita construction apalagi yang di oil and gas. Artinya kalau Agile ini memang lebih banyak dipakai untuk startup atau yang apa yang basicnya IT gitu. ya, betul. Awalnya juga apa namanya kaget juga sama eh, pelajaran Agile ini, apalagi seumuran saya udah susah juga dapat apa namanya knowledge baru memang. Ini barang baru lah buat saya Agile ini. Ya harus mengulang-ulang membaca maksud Hmm, dan pengertian dari Agile ini. Eh, jadi ya mau nggak mau kalau kita mau lulus PMP, walaupun kita mungkin nanti nggak kepake Agile ini, ya mau nggak mau kita harus menguasain karena
Ya. Pengalaman saya kemarin tes itu sebenarnya kayaknya 70-80% soal itu basicnya agile. Iya. Jadi ya walaupun mungkin kita nggak ngerasa mau pakai agile, konsep dari PMP itu memang kayaknya mostly ya agile, jadi kita harus menguasain agile gitu. Baik, baik. Pak Agus, dari knowledge area yang diajarkan di PM Book ya, atau selama kita training itu, yang paling sering masuk Pak, oke, agile. Kemudian apa lagi Pak Agus? Knowledge areanya Pak Agus? eh Sebenarnya knowledge area-nya itu basicnya semuanya kepake sih Pak. Hmm, ini ke mute ya Pak Agus. Bentar Pak, ada anak. Oke. Iya, Nah, jadi eh, ya knowledge area secara umum eh, apa namanya yang ini initiation, yang preparation itu memang semuanya hampir semuanya yang untuk fundamental kita masuk, yang agile hmm, itu ya kurang lebih ada beberapa sih yang kayak akan kita dibutuhkan juga untuk project. Cuman kalau secara detailnya itu memang agak sulit Pak kalau dimasuk-masukin ya kalau untuk di hmm, project konstruksi ini agile ini. hmm, hmm. Enggak, eh, ya ya memang Hmm, lebih lebih banyak yang terkait sama pekerjaan kita memang yang konvensional sih Dek. nah, ya, atau traditional approach ya, Iya yang tradisional. betul betul. Baik, Pak Evi. Uh, Kemarin waktu ujian, Pak Evi, stakeholder, communication, dan tim manajemen masih dominan yang muncul di soal. Masih masih sangat dominan Mas itu Mas. Hmm, untuk schedule dan cost sendiri nggak ada ya, mungkin satu dua aja ya soal bahas masalah schedule dan cost. Iya, satu dua aja sih. Itu pun hanya lebih ke apa ya? Satu dua soal aja, terus cenderung teoritikal sih. Nggak kita nggak harus yang menghitung dan sebagainya. Oke, kalau risk gimana, Pak Pak Evi? Risk sering muncul juga kan? Di bawahnya ini apa namanya? Stakeholder communication paling utama. Terus yang kedua itu apa namanya? Manage team people. Yang Iya. ketiga risk. Terus yang keempat business value. Yang kelima baru yang schedule dan sebagainya itu. Oke, baik. Jadi memang masih mirip ya, masih mirip. Cuman yang saya dengar soal mengenai Scrum ya, makin banyak katanya Pak Evi. Info dari Pak Agus dan Pak Andika saya sempat tanya, Scrum dominan juga muncul di soal, betul nggak Pak Evi? Scrum Agile ya lumayan dominan sih, tapi mereka terblur Mas. Jadi kan kita kan kalau di PMP kan ini ya skupnya dibagi tiga, ada managing people, terus ada proses sama business value. Jadi Betul. di setiap section itu memang dominan sekali. Mereka lontarkan pertanyaannya itu terkait agile concept. Jadi bagaimana agile concept ditetapkan dalam people manage, bagaimana proses dalam agile, bagaimana business value. Kalau business value mungkin sama ya, tradisional sama agile ya. Bedanya Mm-mm. yang satu by product owner, yang satunya sama-sama product owner, cuman terminologinya saja yang berbeda. Mm-mm. Baik, baik. Oke. Nah, ini mengenai soal ya, Bapak Ibu. Jadi di PMP ini ya, kita akan belajar ada 10 knowledge area, kemudian ada beberapa proses grup ya, dari initiation, planning, execution, control monitoring, dan closing. Ada 5. Nah, hari ini, bukan hari ini, sebenarnya dari tahun 2021, 2022, awal 2022, itu sudah berubah total ya. Soal-soal PMP sudah berubah total. Kalau Bapak Ibu menanyakan PMP ke orang yang lulus sebelum 2001,
2021 itu bisa saya katakan tidak nyambung kalau Bapak Ibu tanyakan ke mereka, karena hari ini pendekatan yang digunakan ya. Jadi di proyek itu ada dua pendekatan dan ada di tengah-tengahnya atau pendekatan banci lah kita sebut ya, yang lama kita sebut dengan pendekatan waterfall atau konvensional. Pendekatan yang hari ini yang banyak digunakan itu agile ya, di industri-industri startup IT seperti yang Pak Agus sudah sampaikan. Lalu yang di tengah itu hybrid ya, jadi masih melakukan sebagiannya agile, sebagiannya masih menggunakan waterfall. Jadi hari ini ujian yang 2021 ke atas sudah mengasop perkembangan industri ya. Pengembangan industri hari ini kemana? Ya itu ke bidang IT, startup, bagaimana kita memanage, bagaimana pola pikir teman-teman di startup dalam memanage project. Nah ini yang menjadi tantangan. Nah ini menjadi tantangan karena saya yakin mayoritas Bapak Ibu yang hadir hari ini berada di industri engineering, construction, ya atau EPC, sehingga sedikit tantangan ya ketika mau belajar agile. Seperti yang Pak Agus gambarkan tadi, bahwa mau nggak mau harus sering diulang. Kalau di Pak Epi sampaikan, ada sih sebenarnya relate-nya, tapi kita tidak sadari selama ini bahwa oh ini pendekatan-pendekatan agile yang kita lakukan. Lebih tepatnya mungkin hybrid ya Pak Epi, artinya tidak totally agile yang kita implementasikan di proyek kita. Oke, Pak Agus, selama perjalanan menuju Certified PMP, Pak Agus, apa yang berkesan, Pak, atau yang paling berat menurut Pak Agus? Paling berat itu sejujurnya pas kehilangan motivasi. Oh Jadi iya, ada masa-masa kan waktu pertama saya daftar itu, eh, jadi saya kan di PMP Prodigy itu sampai ikut 2 sesi. Sesi yang pertama itu saya daftar itu saya ingat saya Desember ya Pak, iya betul. 2023, iya. Ah, Terus, nah itu awal-awal masih semangat itu karena memang apa namanya, ba- memang memang niatan untuk lulus PMP, kemudian untuk belajar hal-hal baru seperti itu kan. Nah, di tengah jalan kebetulan memang eh, di pekerjaan itu lagi sibuk-sibuknya, memang construction, jadi memang seharian di plan, nggak bisa, hmm, nggak ada waktu gitu buat apa buat mulai ngerjain soal-soal PMP-nya. Akhirnya mulai tertinggal sama teman-teman yang satu grup. Nah hmm, itu, wah itu udah sulit itu karena udah capek sama pekerjaan, kemudian ini udah ketinggalan sama yang lain. Ma- Rasa malas itu yang berat buat eh, apa namanya, buat mulai udah ketinggalan jauh, akhirnya lepas. Jadinya sempat eh, berapa lama itu saya nggak inian sama sekali ini sama PMP. Nah, buat betul. mulainya lagi itu ya alhamdulillahnya Pak eh, sama PMP Prodigy masih dikasih buat ngambil session lagi buat berikutnya dengan orang-orang yang baru. Nah, buat Ya. mulainya itu lagi yang berat itu Pak, karena udah Hmm, udah sempat apa namanya hilang momentum lah istilahnya. hmm, hmm, hmm. Ya. Eh, apa yang membuat Pak Agus berpikir ini saya harus ambil nih, atau saya harus paksa nih untuk di batch kedua? Apa yang membuat Pak Agus? Karena saya sejujurnya saya ngelihat teman-teman yang lulus itu buat motivasi buat saya. Jadi memang Oke. kita eh, tergantung orang ya. Jadi ya, untuk Iya, iya. jenis-jenis orang-orang yang kompetitif itu kadang kita ngelihat teman-teman yang lulus itu kan, kita pengen juga lulus gitu. Jadi itu membangkitkan motivasi gitu buat buat kita-kita yang kemarin ketertinggalan terus ngelihat, wah teman udah lulus nih, yang satu lagi udah lulus juga. Nah Betul. itu benar-benar emang ada baiknya buat yang kita udah lulus PMP ini kita apa namanya, kita
informasikan ke teman-teman bahwa kita udah lulus PMP, bukan buat pamer atau apa, tapi salah satunya kan buat ini juga supaya teman-teman yang lain juga bisa sama-sama kita mengejar PMP juga gitu. Hmm, hmm. Baik. Setahu saya Pak Agus juga sedang S2 ya waktu itu ya di UTM. eh iya, waktu itu juga udah udah mau selesai, Oh, udah mau tapi selesai memang ya. iya memang lagi banyak, bukan cuman kerjaan juga. Waktu itu sempat apa namanya, dan saya sempat pergi umroh juga waktu itu, jadi memang seminggu lebih, sempat 2 minggu. Jadi memang banyak ketertinggalannya. Karena memang kalau bisa itu ketika kita daftar apa persiapan buat training itu, anggap misalnya 2 bulan untuk apa kayak di PMP Prodigy kan sekitar 2 bulan, Iya, sebisa mungkin em, apa namanya memang harus diluangkan waktu gitu, paling nggak buat ngerjain soal-soal itu sehari mungkin sekitar 30 menit sampai 1 jam. iya. Nah itu dia apa namanya, kalau kita udah sempat bener-bener lost buat ngeluangin waktunya lagi, itu yang setengah mati. Betul betul. Kalau sudah sempat jatuh itu bangkitnya yang makin Bangkitnya bener susah. Ya. betul, betul. Baik Pak Agus, terima kasih Pak Agus. Pak Epi, silakan cerita ini Pak Epi. Kesan-kesannya setahun, apa yang membuat setahun itu masih tetap semangat Pak Epi? Kalau Pak Agus ya, Bapak Ibu, Pak Agus nih Desember ya tahun lalu lulus bulan Agustus juga ya Pak Agus ya, nggak salah. Iya, saya pas 17 Agustus ya, baru 17 ingat ya, pas Agustus 17 Agustus, iya. hari kemerdekaan ya. Iya, Pak pas hari kemerdekaan. lulus di 7 bulan ya, 8 bulan Bapak Ibu, 8 9 bulan. Iya, tapi Masya Allah. sebenarnya efektifnya mungkin nggak apa, tengah-tengahnya kan bolong itu Pak. Mm-mm. Awal-awal mungkin 2 bulan pertama, habis itu bolong, habis itu yang 3 bulan terakhir lah, dari Juni, Juli, mungkin dari Mei ya, Mei, Juni, Juli, Agustus. Agustus Nah, ya. iya, 3 bulan sebelum Agustus lah Pak Agus iya, mulai iya betul. tiga semangat. bulan sebelum Agustus. Iya. Baik baik. Oke, Pak Epi boleh cerita ini Pak Epi gimana perjalanan dan kesannya. Terima kasih Mas Yanda. Untuk perjalanannya, jujur yang paling berat itu ya manage waktu ya yang pertama ya. Hmm. Jadi dulu waktu ikut program training dengan Mas Yanda itu kebetulan eh, kami sedang running project. Jadi ada Hmm. fase 2 minggu di onsite, 2 minggu di office Jakarta. Ya, Tuh sama Mas Yanda kita training setiap jam 9 malam ya Mas ya. iya Itu betul. sampai jam 11 waktu itu. Paling cepat sejam, paling lama 2 hampir 3 jam waktu itu ya selama Iya. 9 minggu. Itu manage waktunya yang memang ya kita harus effort. Dan kalau ditanya kenapa 1 tahun itu bisa bertahan, balik lagi ke motivasi sih Mas. Jadi memang setiap individu kan berbeda ya. Cuman saya menanamkan di diri saya bahwa goal saya di tahun 2024 itu adalah PMP. Dan satu lagi ada sertifikasi lain tapi masih dalam proses. Dan itu Hmm. memang saya kejar gitu. Jadi 9 minggu running bareng Mas Yanda, training setiap hari, ditanyain progresnya seperti apa. Dan setelahnya juga masih ditanyain gimana Rizky, Evi, progresnya. Itu saya akhirnya di bulan Januari tahun ini ya, saya Hmm. Hmm. membership PMI. Itu salah satu juga apa ya milestone yang saya create. Jadi mungkin kalau lagi kan kan pasti kita bakal ada feeling ya, oh kayaknya bakal ada low motivation atau mungkin nextnya nih bakal berat pekerjaan di kantor gitu. Jadi saya coba cari milestone yang ngebuat saya kalau saya ngilangin ini saya rugi. Jadi pertama yang saya lakukan setelah itu saya diskusi dengan Mas Yanda, Mas kalau ambil membership gimana ya nggak apa-apa, nanti dapat diskon untuk examnya gitu kan. Wah menarik nih. Cuman kan kita juga harus expand ya sekian dolar. Tapi Ya. ya udahlah itu menurut saya itu buat buat reward and punishment saya gitu. Punishment kalau misalnya saya
teledor, reward kalau saya disiplin. Hmm. Jadi Ya, ya, ya. di akhir Januari saya pay membership. Long story short, saya ikutin beberapa programnya PMI. Kan mereka ada program kayak prank, terus Ya, ya. apa namanya, banyak event. Nah itu kebetulan ada waktu yang senggang saya ikut. Saya pernah waktu itu ikut event apa ya? Eventnya di US tapi by eh, Zoom juga. Itu jam Ah, 2, ah. jam 3 pagi. Kebetulan waktu itu bulan Ramadan jadi pas nungguin sahur juga. Tapi itu sekilas ini ya, sekilas hal-hal yang membuat saya tetap motivasi karena di PMI membership kita ketemu sama orang luar, terus Hmm. melihat insight mereka dan sebagainya. Akhirnya di bulan Agustus saya approach lagi Mas Yanda, saya mantapkan diri lagi Mas kalau saya ambil examnya maksimum Oktober saya enaknya bayar kapan ya gitu kan. Harus Hmm. secepatnya. Karena saya udah ngambil eligible itu di bulan Oktober 2023. Jadi Oh, begitu selesai coaching dengan Mas Yanda, kan waktu itu Mas Yanda ngasih misi ya, coba dicek eligible enggak gitu. Ternyata itu ada semi jebakan juga sih. Karena setelah kita, oh ternyata eligible, dari situ kan muncul keterangan kita bisa ngambil tesnya maksimum di 17 Oktober 2024. ya. Duh, ini jebakan pertama, jebakan kedua yang membership, tapi itu saya jadikan batu loncatan buat milestone saya sih, buat tetap kalau nggak sampai ini saya bakal rugi gitu. Dan Ah, efektif banget ngerjain latihan soal itu, saya mulai lagi di bulan Agustus, begitu saya pay for exam, 16 hmm. Agustus. Setelah itu saya every week saya targetin 1 minggu sekali. Dan kemarin di bulan September itu menuju 7 Oktober, hamin sebulan, itu saya bikin target setiap hari saya harus belajar 4 jam. Karena Wow, tesnya kan waktu itu 4 jam ya, info yang Mas Yanda. Tapi memang betul. saya Ah, ngambil offline di uh, Setiabudi, Setiabudi One, itu 270 menit. Ada 3 kali istirahat, hmm. 2 kali Dua istirahat, kali. 10 menit. Nah itu effort yang saya lakukan biar nggak rugi, udah ngeluarin uang, ya itu tadi sih. Setiap hari saya niatin 4 jam belajar. Ya walaupun nggak sepenuhnya 4 jam ya. Jadi kadang di pagi hari sampai kantor 2 jam, sore hari atau malam hari 2 jam kayak gitu. Itu sih. Ah, oke. Baik. Ini Pak Sobani ya. Baik. Nah, nanti saya jawab Pak Sobani ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, eh, kalau kita udah lulus tuh rasanya lepas tuh setengah beban itu ya. Alhamdulillah setengah beban lepas karena apa? Memang sangat membebani ya. Kalau kita ingin lulus PMP itu sangat membebani dan mau nggak mau beban itu harus segera kita selesaikan, harus segera kita pindahkan, harus kita ubah statusnya menjadi title ya, itu titlenya PMP. Oke, sebelum sebelum saya simpulkan, mungkin Pak Anies, Pak Nabil, Pak Hafiz, Pak Kamal, kalau ada pertanyaan atau Bapak Ibu lainnya silakan, monggo ya. Kalau ada pertanyaan atau cukup jelas semuanya. Oke, jadi gini Bapak Ibu, saya coba simpulkan ya. Yang menjadi berat PMP ini pertama jumlah soalnya ya, 180. Yang kedua, 180 ini bukan jawaban matematika, artinya exact 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3, itu bukan seperti itu. Dia study case, ya, study case. Kemudian bahasa Inggris, English. Dan durasinya itu 230 menit totalnya. Ditambah dengan istirahat 10 menit setiap fase, jadi 250 menit. Jadi di awal-awal saya selalu tanyakan, kapan terakhir kali kita ujian 4 jam non-stop? Saya rasa zaman UN dulu ya, kalau anak-anak Gen Z, Gen Gen Y ya, atau milenial tuh
Mungkin zaman-zaman UN dulu. Sehari ini kan anak-anak di Indonesia nggak ada UN ya. Jadi 230 soal selama 4 jam dengan soal yang study case, bahasa Inggris, lalu bukunya tebal, ya, PM Book itu 6 dan 7, terus Agile, itu jadi momok sebenarnya. Jadi momok. Jadi momok itu apa ya? Ketakutan ya, untuk kita menyelesaikan, untuk ketakutan untuk kita mengejarnya. Nah, jujur saya dulu sempat give up juga waktu awal-awal belajar karena salah guru. Karena salah guru. Alhamdulillah, balik lagi yang mendorong saya apa ya, seperti yang Pak Agus bilang, yang seperti Pak Evi bilang, motivasi kita. Why? Nah, pertanyaannya itu why you won't get the PMP certification. Pertanyaan why itulah yang mendorong kita. Ya, kalau Pak Agus tadi disertai dengan jiwa kompetisi ya. Nah, Pak Agus orangnya apa? Senang bersaing ya. Kalau Evi dia punya rancangan dan harus direalisasikan rancangan tersebut atau rencana tersebut. Itulah yang membuat teman-teman di sini tuh bisa. Tugasnya mentor ya, seperti PM Prodigi atau tempat lain, yaitu menjaga motivasi ya, memberi solusi ya. Dua hal itu, menjaga motivasi dan memberi solusi. Karena dengan adanya mentor, harapannya para partisipan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang kedua, tahu celahnya bagaimana menyesuaikan kesibukan masing-masing para peserta. Seperti Pak Agus dan Pak Evi. Mereka dan kita semua lah. Kita dibebani dengan proyek, dibebani dengan target dari perusahaan, harus kejar proyek, harus selesai tanggal sekian, dan harus submit dokumen tanggal sekian, dan segala macam. Jadi, menyesuaikan itu kalau tidak diberi solusi ya dari para mentor, ini akan jadi hambatan ya. Dengan dia memiliki motivasi, disupport dengan sistem atau dorongan yang benar, alhamdulillah itu bisa membuat para peserta menjadi semangat lagi, bisa jadi semangat lagi. Nah, itu yang coba kita selalu berikan ya kepada para peserta. Jadi baik dimanapun lah, mau di PM Prodigi atau di tempat lain, jadi ingat-ingat ya Bapak Ibu, kalau motivasinya kurang, ini biasanya nanti mutung di tengah jalan atau stop di tengah jalan. Nah, caranya bagaimana memotivasi kembali? Ya balik lagi, pertanyaan why-nya itu harus besar. Nah, artinya yang mendorongnya harus besar. Gitu. Boleh kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini. Oke. Ini ya, saya coba jawab pertanyaan dari Pak Sobani ya. Pak Sobani, mohon izin bertanya Pak Yanda. Saya baru di dunia konstruksi, ingin bertanya Pak, ada contoh agile yang dimaksud teknisnya bagaimana? Saya masih awam soal PMP Pak. Baik. Jadi gini Bapak Ibu ya, di project itu ya, kita biasanya selalu mengikuti rencana. Apa yang sudah direncanakan di awal, itu harus kita ikuti, harus kita follow. Sedangkan agile, rencana di awal itu akan selalu berubah dan perubahan tersebut harus kita ikuti, bukan mungkin kita ikuti, bukan ya, bukan mungkin tapi harus, atau kata lainnya mandatory. Makanya di Agile ada 4 Agile Manifesto, silakan cek di Google. Yang pertama itu respon change itu lebih penting daripada following plan ya. Merespon perubahan itu lebih penting daripada mengikuti rencana. Kemudian working software itu lebih penting daripada comprehensive documentation. Jadi selama ini kalau kita di project disuruh buat dokumen A, dokumen B, baseline A, baseline B, baik cost, schedule dan lain-lainnya. Sedangkan di Agile kita kerja ke deliverable itu lebih penting. Ya, kalau di software ya tentu working software. Working software lebih penting daripada hanya mengurusi dokumen yang seablek kalau kita di
waterfall kan sangat membutuhkan atau memerlukan dokumen-dokumen untuk memulai pekerjaan atau merecord pekerjaan. Lalu apa? Selanjutnya di Agile itu, yang Agile Manifesto yang ketiga, customer collaboration itu lebih penting daripada contract negotiation. Kolaborasi kita dengan customer itu lebih penting, Bapak Ibu, daripada kita menegosiasi terkait kontrak. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini saya agak lupa nih. Mungkin boleh dibantu nih, yang lain, Pak Epi atau Pak Agus. Yang keempat nih, Responding to change. responding sudah. Responding to change, lebih penting daripada following plan. Customer collaboration. Individual and interaction over process and tool. Ya, individual and interaction lebih penting daripada apa Pak? Satu, individual. Process and tools. Ya, process and tools. Oke, betul. Jadi interaksi di dalam tim, interaksi dengan kita individual itu lebih penting daripada proses dan tool. Nah, di waterfall itu akan ada yang namanya proses dan tools, Bapak Ibu. Ada proses bagaimana step untuk bisa membuat scope, ada proses sebelumnya yaitu baca project charter, memahami project charter. Lalu untuk membuat WBS harus memahami scope. Lalu ketika dari WBS kita mau membuat activity list, nah itu ada step by step-nya sampai ke estimate cost, determine cost, dan segala macam. Itulah proses dan tools. Sedangkan di Agile, interaksi kita antara tim, individual antara tim ini yang lebih penting ya. Itu yang lebih penting. Sehingga ketika kita yang biasa di waterfall, ini akan kaget. Oh, kok ada ya project yang sangat welcome terkait perubahan. Kita kalau ada terkait perubahan kan ribut dulu sama klien. Oh, nggak bisa Pak, Bapak minta ubah ini ya butuh apa? Perlu nambah uang lah, nah, gitu kan kasarannya. Tapi ternyata Agile tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Oke, detailnya Insya Allah nanti bisa nanti Bapak Ibu tanyakan ke saya ya, di LinkedIn bisa cek Yanda Satria nanti di sana, atau di fanpage-nya PM Prodigi, silakan kita bisa tanya-tanya di sana kalau mau lebih detail. Dari Pak Albert, maaf Kak, mau tanya, kira-kira adakah bahan materi atau soal-soal tes PMP yang bisa di-share? Oke, materi, boleh saya katakan di sini aja ya. Pak Albert, coba cek di channel YouTube-nya Amir Ali, ya, atau David McLaren, channel YouTube-nya Amir Ali atau David McLaren. Jadi di sana bisa mendengarkan, listening langsung materi mengenai PMP. Lalu yang soalnya yang free bisa cek di examtopic.com ya. Topiknya kalau nggak salah pakai S ya, PMP ya. examtopics.com ya. Iya, exam topics. .com. Itu yang free ya, bisa cek di sana cari yang PMP. Kalau mau yang berbayar, alhamdulillah ini PM Prodigi sudah buka juga ya. Soal bukan buka ya, jualan lah kasarannya. Jualan juga soal untuk PMP, nanti bisa beli yaitu $50. Hak aksesnya 3 bulan saja. Hak aksesnya 3 bulan saja. Nah, itu $50. Kalau mau yang free tadi ya di examtopics.com, mau materi yang free, saran saya buka mentor saya yaitu Amir Ali dan David McLaren, sama satu lagi Edu HubSpot. Nah, bisa lihat dari sana. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu. Untuk Pak Agus mungkin nggak bisa lama ya, Bapak Ibu. Saya disclaimer di awal karena Pak Agus ada schedule selanjutnya. Betul ya Pak Agus ya? Iya betul Pak. Uh, Sekalian mau nambahin juga itu apa namanya. Jadi seperti penjelasan Bapak tadi soal soal PMP ini dia kan banyak kan apa agile tadi, agile dan Scrum yang secara umum itu sangat jauh berbeda dengan apa yang kita jalanin di project konvensional gitu. Jadi menurut saya tuh sangat kecil kemungkinan
kita bisa lulus PMP tanpa persiapan. Karena bisa tadi sudah dijelaskan bahwa apa namanya eh, apa-apa yang ada di Agile itu kayak bertentangan gitu dengan proyek konvensional, kayak perubahan-perubahan yang malah dianjurkan di Agile. Jadi kalau kita cuma punya pengalaman proyek, walaupun sudah lama bertahun-tahun, tapi kita tidak mengenal Agile, belum tidak mempelajari, tidak melakukan persiapan untuk PMP, menurut saya sih ya ibaratnya kemungkinan buat lulusnya sangat kecil. Jadi memang memang kita perlu invest lah untuk menurut saya buat buat PMP ini, invest waktu dan invest uang juga buat training, buat uh, latihan soal dan semacamnya. Dan itu memang uh, menurut saya worth it lah, worth it Hmm. sekali gitu buat buat kita khususnya yang sehari-hari sibuk sama pekerjaan, kesulitan mengatur waktu. Ya, PHP Prodigy itu bagus lah maksudnya buat jadi salah satu pilihan Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Agus sudah mempromosikan juga PM Prodigy. Oke, baik. Eh, Pak Ipi dan Pak Agus ya, setelah mendapatkan PMP ya, mungkin Pak Ipi dulu, apa yang paling dirasakan Pak? Dalam arti dalam penanganan proyek bisa atau dalam hal memandang karir ke depan atau dalam memandang uh, konsep project management secara garis besarnya setelah dapat PMP, apa yang paling dirasakan Pak Epi dulu, boleh? Terima kasih Mas Yanda. Kalau pertama kali yang saya rasakan setelah uh, lulus atau certified PMP, yang pertama adalah lega, bener yang Mas Yanda sampaikan tadi. Jadi effort kita selama 1 tahun ke belakang dan juga expand mau itu uang atau mungkin waktu itu sudah terbayarkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, eh, jujur untuk implementasi mungkin di posisi saya saat ini belum sepenuhnya bisa melakukan. Hmm. Namun ini jadi apa ya? Semacam kalau di lomba lari itu seperti gunting pita, cuman larinya masih nyambung. Jadi kalau kita mungkin buat insight teman-teman juga ya, setelah kita lulus PMP itu dari PMI nggak serta-merta apa ya, ya udah cuma ngasih sertifikat aja gitu. Jadi ada mungkin koreksi saya kalau salah, ada 35 learning hours yang harus kita lakukan juga dan dua Hmm. puluh lima coaching hours ya. Ya, betul-betul. 60 totalnya, Pak. Ya sekitar segitu dan itu salah satu parameter juga untuk PMI menggaranti bagaimana lulusan-lulusan dari PMP atau Certified PMP ini memang capable untuk ke depannya. Nah, saya jadikan hal itu motivasi saya kembali karena eh, mungkin kalau kita sadarin kebanyakan untuk company atau project di mungkin di negara kita itu eh, belum semua menerapkan harus certified PMP. Hmm. Memang ini ya kita nggak bisa justify oh itu salah oh itu benar enggak. Tapi Ya. sedikit banyak ada hal-hal yang eh, seharusnya ini bisa kita terapkan dan kita bisa apa namanya barrier, tapi itu tidak bisa. Jadi mungkin yang saya rasakan setelah pelong ini malah lebih ke challenge Mas Yanda. Jadi Hmm. challenge saya supaya Ya. lebih gaining more knowledge about PMP Ya. dan implement ke eh, area saya. Karena kebetulan saya baru 6-7 tahun pengalaman kerja. Jadi mungkin orang-orang yang lebih besar itu lebih banyak gitu, Pak. Hmm. Tapi saya nggak ragu dengan itu semua. Insya Allah pelan-pelan coba apa yang udah kami dapatkan sertifikat ini PMP ini coba kita implement. Itu sih. Hmm. Betul, betul. Jadi plong dan challenging itu perasaannya. Long dan challenging. Oke, baik. Boleh Pak Agus?
Iya, kalau saya eh, intinya itu ketika kita udah dapat PMP, udah punya gelar PMP, itu membuat kita ngerasa kita punya nilai lebih gitu. Karena Hmm, PMP ini diakuin nggak cuman di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, especially di oil and gas itu PMP itu termasuk yang diakuin. ya, Dan rasanya di sini karena Middle East ini apa tingkat kompetisinya kan tinggi, semua orang pengen kerja di sini. Itu ibaratnya kalau kita punya gelar PMP kita one step above dibanding yang lain gitu. Jadi memang worth it lah kita punya gelar PMP ini dari sisi situ. Kemudian kalau dari sisi benefit, dari sisi knowledge area yang kita dapatkan waktu training, ya lebih kurangnya akan banyak membantu kita khususnya masalah people skill, masalah penerapan-penerapan yang sifatnya apa namanya terkait perubahan-perubahan itu. Jadi kita nggak punya sisi lain gitu yang sebelumnya mungkin kita cuman dari proyek-proyek yang konvensional kita taunya seperti ini, tapi setelah kita belajar PMP kita tahu bahwa oh ada alternatif lain nih kalau di di sisi konvensional ini mungkin kita mentok, kita masih ada cara lain sebenarnya. Nah, itu kita bisa ngelihat dari PMP, dari knowledge itu kita bisa belajar. Jadi eh, ya seperti itu Pak. ya, baik, baik. Terima kasih Pak Agus dan Pak Evi ya. Oke, jadi mungkin saya sedikit menambahkan apa sih yang saya rasakan ya setelah mendapatkan PMP. Pertama, saya baru sadar bahwa dunia itu sangat luas ya, Bapak Ibu. Artinya yang kita kerjakan selama ini di proyek itu mungkin selama ini kita merasa benar, ternyata dihadapkan dengan realita atau keilmuan orang yang di luar sana, banyak hal yang harus kita perbaiki. Nah, itu yang pertama, kita tahu standar yang benar menurut PMI. Nah, itu dulu kita tahu. Karena standar benar ini balik lagi bukan ilmu yang ezak ya. Artinya yang benar itu tidak absolut dalam project management ini, tapi lebih ke kalau Pak Agus sampaikan tadi bahwa kita tahu ada alternatif lain. Nah, alternatif lain ini yang tersembunyi kalau tidak kita pelajari dari PMI, oh kita akan lewat. Kapan? Sampai kita mempelajarinya. Nah, itu dia. Kalau selama tidak mempelajarinya, maka alternatif itu nggak akan pernah kita tahu. Nah, solusi tersebut tidak akan pernah kita ketahui. Oke. Kemudian benar menjadi challenge ke depannya. Alhamdulillah dengan adanya PMP, saya tahu oh ternyata saya bisa loh bagi waktu antara uh, bekerja dan belajar. Seringkali kita ketika sudah bekerja lupa effort untuk belajar. Nah, lupa untuk effort untuk belajar ya. Nah, ternyata dengan PMP ini, alhamdulillah saya paksa setiap hari keluarkan menyisikan waktu ya 1 jam, 1 jam setengah atau sampai 3 jam. Nah, walaupun mungkin tidak tiap hari 3 jam itu, tapi bisa biasanya 1 hari ada 1 sampai 2 jam saya sisihkan. Oh, bisa ya ternyata ya. Dan time manajemennya menjadi lebih baik lah. Time manajemen menjadi lebih baik. Artinya ke depannya Bapak Ibu, kita pernah achieve suatu hal yang menurut kita itu big effort, big uh, result, big opportunity, dan mengulangi hal yang sama atau lebih besar atau lebih kecil itu akan kelihatan lebih masuk akal untuk kita lakukan. Nah, makanya alhamdulillah dengan selesai PMP, saya ambil RMP, saya ambil SP, dan kedepannya saya mau ambil ini, ambil itu, ambil ini, ambil itu. Haus akan terus menantang diri untuk belajar, untuk mencari tahu. Karena semakin kita tahu benar, semakin banyak yang kita kita ternyata selama ini tidak memahami ya, tidak atau tidak tahu sama sekali. Nah, kira-kira begitu ya, Bapak Ibu semua. Oke, mungkin untuk Pak Agus ya, karena Pak Agus mengingat durasi, kalau ada
saran buat teman-teman di sini, Pak Agus? Ya saran saya sih eh, ya mulai mencari tahu lebih banyak tentang PMP dan jangan ragu untuk mensisihkan, menginvestasikan waktu dan biaya. Memang ya semua PMP ini perlu perlu biaya dan perlu waktu juga, perlu effort lah intinya. Jadi jangan 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 ragu karena memang itu aset nanti ke depannya. Eh, Khususnya buat kita-kita yang kerja di engineering atau konstruksi itu memang PMP ini sangat menjanjikan ke depannya. Jadi ya buat teman-teman jangan 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 ragu untuk mulai belajar dan nanti ke depannya supaya kita sama-sama bisa dapat PMP karena PMP masih belum banyak Pak ya di Iya, sebenarnya kalau di apalagi di Indonesia. betul. Bahkan eh, di sini pun mayoritas kan kebanyakan yang di Middle East ini India ya, yang dari India. Itu pun Mm, sebenarnya nggak banyak kok yang lulus yang punya gelar PMP. mm, Jadi ketika kita punya gelar PMP itu karena udah diakui internasional, kita bisa dibilang ya punya diakuin bahwa kita punya kemampuan manajerial. Jadi kalau mm. kita dari background disiplin, kemudian kita punya gelar PMP, itu kita udah punya dua. Artinya kita udah punya kemampuan engineering dari disiplinnya. Yang kedua kita udah diakuin bahwa kita punya kemampuan project management. Iya, Seperti itu. Terus juga mungkin pengalaman saya waktu itu soal eh, waktu saya pendaftaran PMP itu kan kalau Pak Yuda ingat kan saya sempat dapat audit. iya, iya. Iya, itu random audit. Jadi kebetulan saya kena bagian yang harus memberikan justifikasi untuk PMI. Nah itu jangan takut. Intinya ikutin aja apa yang diminta dokumennya yang diminta sama PMI disediain aja dan dikirimkan. Insya Allah lancar aja nggak ada masalah itu. Terus saran kedua, kalau mau tes itu memang karena saya sebelumnya sempat mau tes online, tapi akhirnya gagal tes online-nya karena banyak banget masalahnya kalau mau tes online itu. Walaupun saya yakin waktu itu internet di rumah aman, tapi ada aja problemnya akhirnya cancel. Akhirnya saya ngambil offline. Jadi saran buat teman-teman juga memang paling baik itu ngambil tesnya offline, offline aja di lembaga-lembaga yang sudah disediakan. Kebetulan juga kan itu free, nggak perlu bayar lebih lagi. Iya. Jadi ya itulah Pak saran-saran dari pengalaman saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus Winardi atas saran-sarannya buat teman-teman di sini. Mungkin boleh Pak Epi, untuk teman-teman di sini Pak Epi, saran-sarannya. Terima kasih Mas Yanda. Ya mungkin untuk saran-sarannya buat rekan-rekan yang memang punya motivasi atau niat untuk mendapatkan PMP, eh, dipertahankan dan dikuatkan motivasinya. Jadi jangan sampai apa namanya motivasi itu luntur. Karena tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Agus, bagaimana di Qatar sana eh, seorang PMP certified itu punya value yang sangat dihargai oleh company-company besar. Ya mungkin untuk 1 bulan, 2 bulan setelah kita certified PMP mungkin belum begitu terasa ya itu hal yang normal. Tapi jangan sampai itu jadi apa namanya jadi rantai gajah buat kita. Dan satu hal lagi yang mungkin pesan ya dulu pernah disampaikan oleh Mas Yanda, bagaimana kalau eh, seorang itu terdevelop skillnya saat jadi seorang project manager atau seperti apa, mereka harus punya apa ya istilahnya ya, T-shape skill. Jadi Hmm, background background apapun itu seperti jarum menusuk ke bawah. Jadi teman-teman tetap harus punya fundamental skill yang teman-teman bawa. Whatever itu ada di mungkin di piping engineering atau mungkin di planner atau di scheduler atau di process engineering, electrical and so on.
Tapi coverage-nya adalah project management. Jadi memang eh, setelah Mas Yanda menceritakan terkait T-shape skill itu saya baru realize kenapa perusahaan-perusahaan besar di Qatar mereka required piping engineer butuhnya bukan cuma API, tapi butuh Hmm, juga PMP. Nah itu, oh ternyata mereka juga harus well known how to manage people, how groom backlog, bagaimana apa namanya manage scope, cost, schedule. Kalau yang biasa orang bilang apa namanya triple constraint. Ya hmm, itu kayaknya triple constraint kayak semua orang harus benar-benar paham dan even disiplin engineer. Itu aja sih. oke. Baik, Pak Epi, Pak Agus, terima kasih atas jawabannya. Oke, mungkin silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan ya. Nanti ini ada 2 pertanyaan yang menunggu. Insya Allah saya jawab segera. Karena mungkin setelah ini kita tutup ya sesinya. Oke, pertama Pak Ardian. Malam Pak Yanda, mau tanya untuk PMP Prodigi preparation examnya berapa lama? Oke, examnya itu Pak, kalau selalu saya publikasikan atau promosikan itu 2 bulan. Tapi real real conditionnya ternyata selalu lebih dari 2 bulan. Karena balik lagi goal point saya adalah bukan waktu tapi hasil. Jadi kalau peserta nggak siap 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan pun saya layani ya. Jadi gitu. Makanya kayak Pak Agus tadi sudah Desember ngambil sampai Agustus itu alhamdulillah beliau tetap termotivasi, artinya memang dari beliau ada effort ingin lulus. Saya pun dengan senang hati akan selalu mengingatkan ya. Alhamdulillah gitu. Saya dengan senang hati selalu mengingatkan karena mindset saya atau tujuan saya adalah lulus, bukannya waktu ya. Waktu 2 bulan selesai sudah lupakan, bukan. Tapi targetnya adalah lulus. Kemudian apakah ada waktu tertentu atau memang sampai panduan materinya selesai atau bagaimana? Ini insya Allah tadi sudah terjawab ya, Pak Ardian ya. Sampai kapan? Sampai lulus ya, itu intinya Pak Ardian. Nggak lulus, kalau nggak lulus, bapaknya masih minat, saya layanin. Tapi kalau nggak lulus, sudah nggak minat, ya saya coba bagaimana menumbuhkan minatnya lagi. Tapi kalau ternyata nggak tumbuh-tumbuh juga, saya follow up lagi kapan? Tahun depan. Tapi tahun depan saya follow up lagi biasanya. Saya tanya lagi, Pak, gimana? Jadi nggak lanjut PMP-nya? Biasanya gitu. Tapi kan sayang waktu. Namun saya tetap balik lagi, setiap orang punya kondisi yang berbeda-beda, tidak bisa kita paksakan. Makanya ada namanya tim velocity ya. Kalau kita belajar di PMP itu, semua orang punya velocity yang berbeda-beda, sehingga saya memahami itu. Pak Albert, standar umur ada nggak? Alhamdulillah nggak ada, Pak Albert. Syaratnya cuma ada 2 ya. Kalau kita S1, pengalaman 3 tahun kerja. Kalau kita diploma, pengalaman 5 tahun kerja. Kemudian syarat kedua adalah memenuhi professional education. 35 jam saja. Dengan 2 syarat tersebut, insya Allah bisa eligible. Eligible Pak ya. Jadi stepnya PMP itu daftar, dapat eligible, bayar exam, baru take exam. Untuk dapat eligible aja, itu tadi ya, 2 hal tersebut. Syarat pendidikan dan professional education yang 35 jam. Nah, untuk lulus syaratnya apa? Dari 180 soal ya, untuk lulus dapat sertifikat PMP dari 180 soal kita harus benar minimal 70%. Minimal 70% dari soal itu benar. Baik. Apakah ada batch selanjutnya? Insya Allah ada di November akhir ya, Pak Ardian. Insya Allah ada di November akhir besok. Nanti detailnya boleh chat di PM Prodigi, di LinkedIn-nya, atau ke LinkedIn saya, Yanda Satria, atau ke WA saya, silakan Pak Ardian. Oke, mungkin itu aja ya, Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan lainnya, kita bisa bahas di WhatsApp atau di chat. Demikian sesi kita pada malam hari ini. Buat Pak Agus dan Pak Evi, terima kasih atas waktunya. Semoga teman-teman di sini ya, yang mau ngambil PMP dimudahkan oleh Allah dan cita-citanya tersampai.
dan terwujud ya, insya Allah. Baik, itu saja Bapak Ibu semuanya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Cukup ya? Baik, terima kasih Pak Agus, Pak Epi. Selamat Terima kasih malam. Pak Yanda. Ya, terima kasih semua. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi Mas wabarakatuh. Yanda. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih Pak. Ya, izin live ya, Bapak Ibu.